Shalom, selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Otniel Wilapa, NIM 2003-03-0057, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku minggu pertama mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT, judul materi Komunikasi Budaya dan Perubahan di Asia. Berbicara dengan pengembangan sebagai pembelajaran, kita mulai dengan premis yang tak terbantahkan bahwa semua manusia memiliki hak untuk berusaha memperluas batas dalam dan luar kemampuan mereka sepenuhnya. Karena kemiskinan yang mengakar lingkungan yang buruk, kesempatan yang langka, dan alasan terkait lainnya termasuk menjadi perempuan, beberapa orang kurang siap dibandingkan yang lain. Untuk melakukannya, mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang terdiri dari sekitar 3/4 dari populasi negara manapun yang dikenal sebagai negara berkembang. Yang miskin di antara mereka 40% terbawah, yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Filipina, mereka adalah buruh tani tak bertanah, petani dataran tinggi, dan nelayan penghidupan. Di India, mereka adalah buruh tak bertanah, petani dengan pemilikan tanah kurang dari 1 hektar, nelayan dan pengrajin kecil seperti pekerja kulit dan penenun. Sebagai kelas, mereka kekurangan gizi, minum air yang tidak aman, memiliki tempat tinggal dan barang-barang rumah tangga yang minim, telah lupa cara membaca atau menulis. Jika mereka pernah tahu caranya, berkonsultasi dengan dokter hanya ketika sakit parah, mati muda. Berdasarkan kebutuhan dan jumlah mereka dan keluarga mereka, pertama-tama pantas mendapatkan komunikasi yang mengklaim untuk pembangunan yang adil. Lebih dari 9 juta orang miskin yang berada di Asia dan kawasan Pasifik. Jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat ditanami dan produktivitas, yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, masyarakat sebagai pribadi negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena jika itu terjadi, tidak beberapa orang lain pasti akan melakukan dengan konsekuensi anarkis. Ini adalah pembenaran bagi kebijakan negara yang dimaksudkan untuk memberi orang miskin keunggulan dan mewujudkan lebih banyak pendapatan dan dalam memperoleh akses ke barang dan jasa yang menopang kehidupan mereka. Mereka adalah alasan yang sama untuk mengusulkan kebijakan komunikasi yang akan menjamin masyarakat miskin informasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa material akan menopang kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menandakan kemanapun suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk sampai ke sana adalah pengumuman niat. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, di mana rencana memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Tetapi jika ada suatu yang telah kita pelajari dari beberapa dekade terakhir, itu adalah bahwa pemerintah dan badan-badan pembangunan dapat mengusulkan, tetapi orang-orang pada akhirnya akan membuangnya.
tidak peduli seberapa miskin dalam hal-hal yang menyangkut pribadi mereka. Mereka tetap menjadi agen aktif dan pada tahap tertentu membuat pilihan benar atau salah oleh lampu pemerintah. Mereka akan memutuskan untuk mengikuti kebijakan publik, menolak atau mengubahnya atau menyerang sendiri. Artinya, secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atau kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi sumber daya dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tunggal. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayap mereka. Namun dalam pembangunan yang dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan orang lain dengan sarana yang ada batas di mana pemerintah tidak memiliki otoritas moral atau kekuatan nyata untuk dilalui. Intinya, dalam pembangunan seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri. Pemerintah sebagai instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkan lebih cepat. Jika pembangunan dipersepsikan demikian, kebijakan yang paling tepat yang dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka dan pengalaman orang lain. Pada saat orang yang sama, kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan primer. Perkembangan kemudian menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang dialami oleh setiap orang. Partisipasi di dalamnya bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang toleran, melainkan elemen proses yang tak terhindarkan. Demikian pula nilai-nilai kemandirian, inisiatif, dan penilaian kritis yang intrinsik untuk hasil bagi pemerintah negara berkembang, kemudian mengharapkan warganya peserta didik untuk secara pasif menyesuaikan diri, menyetujui tanpa berpikir atau menerima tanpa pertanyaan adalah bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa atau siapa pemerintah? Bagi mereka yang membatasi komunikasi pembangunan dengan pemerintah, pertanyaan yang relevan dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah itu. Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, tetapi juga begitu layanan penyuluhan pertaniannya sebagai universitas negeri adalah pemerintah. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi 3 orang terakhir menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Perawatan pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik, dan para libertarian yang secara luas mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti 3 yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah satu membaca konsepnya. Hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental. Di negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konstitusi sebagai tagihan hak sosial dan ekonomi tidak, tetapi mereka
dengan tegas oleh negara-negara dengan pemerintah kolektif. Oleh karena itu, terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia, dengan suatu sisi menegaskan nilai di atas yang lain. Terperangkap di tengah-tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi yang kebutuhan utamanya saat ini terletak pada domain kebebasan ekonomi dan sosial. Kebijakan komunikasi pembangunan. Tatanan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas sama file dan mendesaknya. Untuk alasan yang sama yang diajukan atas nama tatanan dunia baru, kebijakan komunikasi nasional harus diterapkan yang bahkan akan meningkatkan akses informasi di daerah perkotaan atau pedesaan. Jika seperti dalam makrokosmos, beberapa penyebab aliran diskriminatif berakar dari luar, maka disitulah mereka harus diperbaiki. Tetapi negara-negara di Asia tidak dapat dengan hati nurani mengutuk ketidakadilan di negara lain, sementara situasi yang sama terjadi di halaman belakang mereka sendiri. Selain itu, konstruksi masyarakat miskin global memiliki sedikit kegunaan dalam pembangunan akar rumput di bawah seluk-beluk. Kaum miskin global dipisahkan menjadi kaum miskin desa yang harus menjadi fokus di setiap negara. Sekian review buku saya, terima kasih.